Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhan. Saya mahasiswa Teknik Biomedis 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang implementasi Fuzi Information System, yaitu dengan judul klasifikasi kelahiran sesar menggunakan genetik ANFIS. Abstrak. Angka kematian ibu atau AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan sampai dengan masa nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, atau penanganannya dan bukan karena kecelakaan setiap 100.000 kelahiran hidup. Operasi sesar adalah pilihan terakhir dalam persalinan karena faktor risiko yang tinggi. Meski berisiko tinggi, angka kelahiran sesar telah meningkat secara signifikan terutama di Indonesia. WHO menetapkan standar kelahiran sesar suatu negara sekitar 5 hingga 15% dari setiap 1.000 kelahiran di dunia. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi kelahiran sesar menggunakan ANFIS atau Adaptive Neuro Inference System, Adaptive Neuro Fuzzy Inference System untuk menentukan apakah kelahiran akan diberikan tindakan operasi sesar atau melahirkan secara normal. Kemudian datasetnya didapatkan dari UCI Machine Learning yang terdiri atas 80 sampel. Dataset ini memiliki 5 atribut, yaitu age, delivery number, delivery time, blood of pressure, heart problem, dan dengan satu output yaitu sesar. 0 berarti operasi diberi tindakan normal, sedangkan 1 yaitu secara sesar. Untuk metodenya, penggunaan metodenya yaitu gabungan antara algoritma genetika dan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System atau ANFIS. Algoritma genetika ini berguna sebagai seleksi fitur dataset sebelum diklasifikasi, sedangkan ANFIS sebagai classifiernya. Flowchart-nya dapat dilihat di sini. Untuk flowchart algoritma genetika, pertama dataset dilakukan cleaning, kemudian memberikan fitur classification-nya. Selanjutnya selection, crossover, mutation, dan kemudian dilihat akurasinya. Untuk ANFIS yaitu dataset di cleaning, kemudian features classification. Selanjutnya dataset di training dan dilakukan tes. Kemudian membuat layer pada ANFIS-nya dan dilihat akurasinya. Untuk hasil dapat dilihat di sini, yaitu Fuzzy Classification mendapatkan hasil 72,225%, ANFIS mendapatkan 44,225%, Genetic Fuzzy Classification 74,75%, dan Genetic ANFIS Classification mendapatkan 58%. Menurut hasil ini, kita dapat melihat bahwa Genetic Fuzzy lebih memiliki akurasi yang tinggi daripada Genetic ANFIS. Sedangkan ANFIS Classification itu mendapatkan hasil yang paling rendah. Untuk error pada Genetic ANFIS, MSE-nya 0,33, RAMSE-nya 0,57, error minus 0,1, sedangkan error standar deviasi 0,56. Kesimpulannya bahwa metode klasik konvensional memiliki kekurangan dengan hasil yang bersifat subjektif. Maka dari itu digunakan teknik klasifikasi dengan memanfaatkan machine learning yang memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Digunakan algoritma genetika sebagai penyeleksi fitur dari dataset dan digunakan ANFIS sebagai classifier. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, performa yang didapatkan cukup tinggi. Pemanfaatan metode ini diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan performa klasifikasi di berbagai bidang, khususnya kesehatan. Namun, seperti yang dilihat pada hasil, mungkin gabungan dua metode ini tidak lebih baik daripada gabungan antara genetik dan fuzi, yang mana memiliki hasil akurasi yang paling tinggi.
Selanjutnya saya akan mencobakan demo pada aplikasinya. Baiklah, prosesnya sudah selesai. Di sini kita dapat melihat arsitektur dari Anvisnya dengan 5 input dan 1 output. Untuk hasil mirip-mirip dengan sebelumnya, yaitu Fuzi mendapatkan hasil 72, Anvis bahkan -2. Kemudian Genetic Fuzzy Classification memiliki tingkat akurasi paling tinggi, sedangkan Genetic Anvis mendapatkan 54,55%. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.